Saya lihat semua fresh graduate di sini mengarahkan sosial drama, video edukasi, teknik behavior. Kita akan sama-sama membuka keraguan dan metode mungkin dinamika kelompok. Terus saya menggunakan homeroom. Nah, seperti apa? Kendalanya apa? Perubahan alat yang dipakai supaya kita bisa gimana metodenya apa? Diskusi itu apa metode kan dole ya aku tadi kan sih meminta sekolah setting semua tidak bisa ketik sebenarnya karena kita tidak ketik Maria teknik metode bimbingan. Ini kekurangannya kan kadang-kadang sulit untuk yang kekurangannya adalah fasilitas terkait yang dialami pada saat nah iya realita, mungkin realita. bisa mulai ini ya dua-dua SPM, minat, tentu minat tidak bisa mudah untuk berkunjung ke Lombok ya, karena banyak jauh gitu orang tempat tinggalnya. Sekolah secara utara, sabar bos. Saya kan agak
HP sama sekali, sekarang pun masih harus menggunakan HP, sehingga permasalahannya adalah anak-anak tidak bisa dalam menggunakan HP kurang bertanggung jawab gitu ya. Jadi tujuannya agar peserta didik dapat menggunakan HP sesuai dengan kebutuhan. Nah di sini mohon maaf ya, kami menggunakan pendekatan behavioral karena yang ini diubah dalam perilakunya. Kemudian metodenya yaitu menggunakan bimbingan kelompok, dalam hal ini Pak bermain peran, sedangkan tekniknya secara mengerucut yaitu sosiodrama. Beberapa hambatan yang kami temui di madrasah itu salah satunya adalah yang pertama, kita tahu bahwa jatahnya untuk masuk kelas untuk guru BK itu hanya 1 jam pelajaran. Sementara untuk bisa menerapkan sosiodrama itu membutuhkan waktu yang lumayan banyak, sehingga itu menjadi berdampak pada tercapainya tujuan. Terkadang anak-anak itu lupa gitu, kalau misalkan besok kita lanjutkan lagi harus diulang lagi gitu deh, dan itu memakan waktu sekali. Jadi itu termasuk salah satu hambatan yang paling besar. Kemudian yang kedua, selain waktu, untuk mengkondisikan anak-anak juga tidak semudah itu, karena untuk bermain peran kan kita harus memberikan skenario atau narasi sosiodramanya yang harus diperankan oleh beberapa orang atau beberapa siswa. Sementara biasanya anak-anak yang lain yang tidak berperan itu kadang tidak mereka gitu ya. Itu mungkin hambatan yang paling sulit, sehingga pesannya juga akhirnya hanya di akhir sesuai dengan kesimpulan yang oleh kelompok itu disimpulkan, bukan berdasarkan insight dari masing-masing siswa. Mungkin itu yang bisa kami presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Persepsi yang luar biasa ya, nggak mau dikatain terbelakang. Paling sangat. Iya betul. Langsung saja, kami bukan hanya mempresentasikan, cuma sharing lah sedikit ya. Jadi ketika kami mengimplementasikan atau dalam lapangannya ketika pembelajaran dalam masa-masa COVID ini, itu ada 2, yaitu daring dan luring. Di antaranya yang kami presentasikan untuk sekarang diskusi kelompok. Jadi diskusi kelompok ketika tatap muka akan lebih efektif. Namun ada beberapa kendala ketika kita itu dalam jaringan. Jadi ketika dalam jaringan, misalkan katakanlah Google Meet atau Zoom itu ya, itu kesulitan untuk berkomunikasi secara langsung. Kemudian ketika menyampaikan pendapat, itu anak-anak terbatas karena mungkin malu atau apa. Jadi ketika baru tatap muka terbatas seperti ini, anak-anak baru tahu, oh kamu yang namanya ini ya, kamu yang namanya, taunya cuma dari profil WA gitu aja. Ketika baru tahu, ada yang ternyata lebih senang, ada yang ternyata lebih malu. Jadi ketika kita melakukan diskusi kelompok saat ini itu lebih kurang efektif. Jadi anak-anak itu mau ngomong tapi gimana gitu, saya mau kenalan tapi malu-malu gitu. Di antaranya seperti itulah. Jadi yang ingin kita sharingkan dikit aja, itu aja ya. Sebagian besarnya diskusi kelompok, keterbatasan jaringan ketika daring dan ketika tatap muka, terbatas anak-anak dalam berekspresi. Kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompoknya Pak Badru. Oke. Nah, alhamdulillah sudah mulai berkembang dan terurai ya. Tadi sudah bisa menentukan pendekatan, metode, dan teknik. Sudah bisa mengidentifikasi hambatan-hambatan yang di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Karena masih belajar ya, jadi mohon maaf nanti kalau misalnya ada salah dalam penjelasannya. Oke, yang pertama untuk pendekatan di sekolah kami, biasanya kami menerapkan pendekatan humanis dan behavior. Nah, kenapa? Karena yang kami pikirkan adalah salah satu kunci dari pendekatan humanis yaitu memanusiakan manusia ya, di sini gitu ya. Terus behavior di sini karena
konsepnya adalah merubah perilaku dari perilaku yang kurang baik menjadi perilaku yang baik. Jadi maka kami biasanya berfokus pada behavior juga selain manis. Terus untuk tekniknya metode dulu ya. Metodenya itu konseling individu dan bimbingan individu dan kelompok. Jadi dua-duanya ini biasanya yang kami terapkan. Terus untuk spesifiknya tekniknya yaitu sosiodrama. Biasanya kami pakai bermain peran, kadang juga seperti itu. Terus video edukasi. Video edukasi biasanya ini karena pengalamannya anak-anak kalau biasa dikasih nasihat terlalu sering biasanya bosan. Jadi kadang juga perlu dikasih visual yang mereka sendiri bisa mencari solusinya, mencari kesimpulannya. Terus yang selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu biasanya kami terapkan ketika kita mengasih, jadi misalnya kita ngasih permasalahan apa, jadi mereka sendiri yang menyimpulkan. Misalnya gini, kita kasih tugas apa saja sih tugas orang tua, apa sih tugas anak. Jadi mereka mencari tahu sendiri apa sih tugasnya mereka sebagai anak, sebagai murid. Nah, secara nggak langsung mereka sendiri yang mencari jawaban sendiri, jadi mereka akan lebih paham. Terus yang selanjutnya adalah hambatan yang sering kami temui, yaitu yang pertama adalah kurang kerjasama atau kurang kooperatif dari orang tua. Biasanya mungkin karena komunikasi atau orang tua yang terlalu sibuk, karena kebanyakan biasanya komunikasi yang kurang dengan orang tua, jadi susah dihubungi, terus orang tua susah ditemui, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya motivasi belajar anak yang kurang. Biasanya banyak faktor untuk motivasi belajar anak yang kurang. Di antaranya biasanya faktor lingkungannya, terpengaruh oleh teman-teman sebayanya yang misalnya di jalan-jalan seperti itu, dan lain membuat motivasi belajarnya kurang dan membuat malas untuk berangkat ke sekolah. Misal berizinnya berangkat ke sekolah tapi beloknya main ke warnet atau main ke jalan, seperti itu. Terus yang selanjutnya SDM ini maksudnya mungkin, SDM ini bisa kembali ke yang pertama, yaitu orang tua yang kurang pengarahan atau kurang pengetahuan mengenai materi-materi, mengenai pengetahuan tentang bimbingan kepada anak, seperti itu. Ya, saya kira seperti itu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Pak Rido dan timnya yang luar biasa. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah ini baru satu season ini ya, tapi sudah mulai banyak menemukan kemungkinan kita sering menggunakan sebagai apa? 1 jam masuk kelas itu bimbingan klasikal ya, atau bimbingan kelompok. Tapi kalau sudah ada jadwal yang sudah disediakan kita 1 jam, otomatis pasti kita bimbingan klasikal. Nah, di bimbingan klasikal kecuali kalau misalkan pendekatan ini orientasinya pendekatannya pasti, kalau ngomong pendekatan itu kemana Bapak Ibu arahnya? Konseling dari dua ya. Nah, coba Bapak dilanjutkan, dilanjutkan. Ada yang mau memberikan respon? Tanggapan? Hambatan tadi hampir sering dialami juga oleh Bapak Ibu keseluruhan ya. Monggo Bu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya hanya bertanya Bu, karena mungkin ada saya pribadi dan beberapa teman itu yang masih bingung untuk membedakan yang metode itu yang seperti apa, yang teknik itu yang seperti apa, dan kapan kita menggunakan pendekatan dan kapan kita nggak pakai pendekatan ketika kita memberikan layanan. Mungkin itu Bu masih. Oke, terima kasih ya. Nanti detailnya kita akan bahas di UP 6. Makanya ini kan kita brainstorming, sebelum kita tahu dulu konteks di lapangannya seperti apa. Nah, namun nanti setelah di ini sesi yang kedua tadi, nanti kita akan sama-sama tahu. Oh, ternyata kalau kita ngomong pendekatan itu ranahnya di mana, metode ranahnya di mana. Yang jelas hambatan banyak dialami di antara kita ya. Oke, ini nanti yang butuh best practice dari teman kita yang ada di sini untuk memecahkan hambatan-hambatan yang terjadi.
Oke, sudah? Cukup ya? Monggo, ulang. Ya. Ini Ibu Ngapunten sebelumnya mungkin saya secara pribadi juga mungkin mewakili teman-teman yang baru dalam bimbingan konseling sebelum kita melangkah lebih jauh gitu. Saya takut nanti saya nggak nuruti. Jadi saya mau kali informasi dulu atau mungkin ada link yang bisa saya baca agar saya nanti nggak tertinggal terlalu jauh mengenai hal ini. Ya. Kalau saya bilang depan, berarti Bapak Ibu harus mundur satu langkah ke belakang. Depan, mundur. Kalau saya bilang belakang, maju. Kalau saya bilang kanan, kiri. Saya bilang kiri, kanan. Oke. Tangannya diam aja dulu Bapak. Oke, dimulai belakang. Depan, kiri. Kirinya mana kirinya Bapak Ibu? Kirinya ada di sini ya. Kiri berarti saya harus melempar ke kanan. Ya iya dong. Oh ya enggak. Oke, harusnya lebih bergerak, lebih semangat. Biar Bumil jangan gerak. Bumil ya. Berapa? Alhamdulillah. Kuat. Lihat Pak Koko tambah lebih kuat. Pop out.